Halo Sobat Finansial, Anda kembali menyaksikan Editorial Point, program favorit Anda yang mengulas peristiwa secara logis, faktual, serta informatif. Bersama saya, Jacob Tobing, yang akan memandu acara dengan narasumber utama, Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarbursa.com. Sahabat, menjelang transisi pemerintahan, beragam akrobat politik tak habis-habis yang dipertontonkan di hadapan rakyat yang ramai-ramai didudukan di kursi penonton. Padahal, kedaulatan itu sesungguhnya di tangan mereka. Yang terkini, akhir pekan lalu 10 Agustus 2024, Airlangga Hartarto lewat cara yang paling sederhana, cuma lewat akun sosial media, meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan untuk menjaga keutuhan partai serta memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus. Sebuah kalimat yang provokatif mengundang tanda tanya besar soal motivasi, penyebab serta cerita di balik peristiwa. Tidak perlu tunggu lama lagi, inilah Editorial Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Ada apa di balik drama bendera putih Airlangga Hartarto? Yang pasti ada semacam upaya fabrikasi yang terekam jelas di video behind the scene yang mengawal pidato Airlangga. Kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti gampang di-cut. Nanti di-cut ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden. Lantas apa dosa Airlangga sehingga ia melangkah turun dari tahta Ketua Umum Partai Golkar? Jika ditelusuri, sepak terjang Airlangga menakodai Partai Beringin justru cukup gemilang. Terakhir, perolehan suara Partai Golkar pada pemilihan legislatif 2024 melonjak tajam, semula dari 12,31% menjadi 15,28%. Atau sekitar 23.208.654 suara. Dan berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Beragam spekulasi liar bermunculan bahwa ada tekanan dari pihak luar untuk memuluskan rencana serta jalan bagi Gibran Rakabuming menuju Golkar 1. Upaya disrupsi Partai Beringin pun menyeret nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikabarkan jadi calon kuat Ketua Umum Partai Golkar berikutnya. Terkait hal ini bahkan menjadi bahan canda gurauan antar anggota Kabinet Indonesia Maju. Di meja Bu lagi ngobrol Bu. Ya Pak. Mundur yuk teman-teman yuk biar dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Masuk barang itu.
DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno pada hari Selasa 13 Agustus 2024 dengan agenda utama untuk membahas pengunduran diri Airlangga Hartarto serta menentukan pelaksana tugas Ketua Umum serta jadwal musyawarah nasional luar biasa. Dinamika politik Partai Beringin terus bergulir, kendati tiada kepastian arah serta figur calon pemimpin partai, terlebih lagi menuju hari jadinya ke-60 tahun pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rasanya seperti menyiram cuka ke luka lama. Goyang Beringin menambah deret panjang akrobat politik yang sedang terjadi di Republik dengan penduduk lebih dari 279 juta orang. Seperti ada udang di balik batu, pengunduran diri Airlangga Hartarto mengundang beragam spekulasi liar. Di antaranya ada tekanan pihak luar menggunakan orang dalam partai untuk mendongkel Airlangga, hingga spekulasi yang bernada sindiran bahwa Golkar partai besar namun bernyali kecil. Kita akan membahasnya dengan Bapak Uslimin Usle. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Partai Golkar ini, Pak? Ya, seperti kita ketahui bersama Pak Yakob, Pak Airlangga itu di Sabtu malam menyatakan mundur, meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak biasa, tidak lumrah tuh. Ya, jelas. Dan boleh dibilang bahwa Pak Airlangga ini menciptakan sesuatu yang baru di Golkar. Meletakkan jabatan tanpa ada sesuatu sebelumnya yang nampak. Ya, yang nampak. Yeah. Yang tidak tampak tentu banyak. Tadi disebut bahwa ada udang di balik batu. Problemnya adalah udangnya lebih besar dari batunya masalahnya. Jadi sangat kelihatan. Jadi jelas sekali, Pak, ya? Dalam kasus ini udangnya lebih besar dari batunya, Pak. Jadi bukan ada udang di balik batu. Tapi ada batu di balik udang. Udangnya itu berbau minyak nggak, Pak, ya? Enggak ya? Bukan ya, Pak? Ya, banyak lah. Spekulasinya banyak. Dan waktu akan menjawabnya. Seperti apa ujungnya ini? Apakah ini memang murni pada kasus politik saja? Tapi kalaupun itu hanya kasus politik, dampaknya, impact-nya yang lebih jauh adalah pada perekonomian nasional. Pasti itu, Pak. Tapi kan Pak Airlangga masih Menteri Perekonomian, Pak, ya? Iya, betul. Tapi pasca Pak Airlangga meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Golkar, tidak ada jaminan bahwa dia akan masuk lagi di kabinet yang akan datang, satu. Atau bahkan tidak ada juga jaminan dia akan berakhir sampai di 20 Oktober sebagai menteri. Di reshuffle, Pak? Ya, sangat bisa jadi. Atau, jadi semua serba tidak ada jaminan. Ya. Kemudian setelah Pak Airlangga meletakkan jabatan, ini yang banyak ketar-ketir ini 514 kabupaten kota yang akan bertarung di pilkada. Kan Pak Airlangga sudah tanda tangan tuh rekomendasi siapa yang akan diajukan di 38 provinsi minus Yogyakarta untuk pilkada. Kemudian 514 kabupaten kota minus sejumlah daerah yang itu bisa berubah, Pak? Yang kalau menurut Waketum Bapak Nurdin Halid di media kita baca, itu sangat bisa berubah karena memang yang diterima tanda tangan persetujuan ketua umum partai pada saat pendaftaran di KPU adalah ketua umum yang masih menjabat pada saat pendaftaran. Tapi secara de jure bukannya Pak Airlangga masih memegang hari jabatan ini itu, Pak? Golkar akan rapat tanggal 13 Agustus hari ini akan menentukan siapa pengganti Airlangga sampai Munas. Artinya apakah dalam status PLT atau ini Pak Airlangga pada hari pendaftaran calon di KPU 22 Agustus itu sudah bukan lagi ketua partai. Jadi bisa jadi rekomendasinya itu tidak berlaku dan tidak diakui oleh KPU. Berarti bursa untuk calon kepala daerah itu bisa berubah, Pak, bisa ya? Bisa terjadi kocok ulang. Waduh. Bergantung latar belakang pengganti Pak Airlangga. Kalau latar belakang pengganti Pak Airlangga di Golkar sebagai ketua umum itu satu garis dengan Pak Airlangga atau satu faksi dengan Pak Airlangga, tidak masalah, dilanjutkan. Seperti dari Presiden Jokowi masuk ke Pak Prabowo akan melanjutkan sebagian besar programnya. Tapi kalau dari faksi lain, karena kita tahu Golkar ini kan banyak faksi. Ya, betul. Di sana masih ada faksinya Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Golkar pertama pasca reformasi. Kemudian ada faksinya Pak Yusuf Kalla. Ada juga faksinya Pak Abu Rizal Bakri. Ada juga faksi Setio Novanto meskipun Pak Setio tidak terlalu lama menjadi ketua. Dan ada tentu Pak Airlangga. Pak Airlangga ini kan berhasil menciptakan prestasi luar biasa. Perolehan suara Golkar dari pemilu 2019 ke 2024 kemarin itu kan peningkatannya sangat signifikan. 34%, Pak.
23 juta dari 15 juta suara. Jadi menjadi 102 kursi. Jadi itu bukan angka kecil loh, Pak. jadi makanya ini menjadi pertanyaan besar. Apa kesalahan Pak Erlangga sehingga kemudian dia dipaksa, tanda petik ya. Kita bisa menyebutnya bahwa dipaksa. Raut mukanya ketika sudah menyerahkan surat pengunduran diri di DPP Golkar kemarin, itu kan tidak dalam keadaan happy. Oh, dari sorot matanya, Pak. Ya kan kelihatan. Kita semua publik Indonesia bisa melihat nadanya juga sudah. Beliau tidak happy meletakkan jabatan sebagai ketua umum Golkar, dan kalau memang dia mau happy, kenapa tidak menunggu sampai di Munas Desember? Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang sekarang ditanya oleh publik. Nah, kita akan tahu dalam 1, 2, 3 hari ke depan. Walau tidak terlihat di jerat gitu, Pak ya, di borgol gitu, tapi tapi kembali ke soal kocok ulang, Pak. Itu menarik, Pak. Ini potensinya bisa berubah lagi dong peta politik koalisi di daerah-daerah khususnya. Peta politik koalisi, kemudian ya pasti perputaran uang juga. Kan sama kita ketahui, hampir tidak ada partai politik yang ketika mencalonkan tidak ada uang maharnya. Betul. Ada partai mengklaim kami tidak menyiapkan uang mahar. Kami tidak memasang target mahar berapa. Tapi faktanya ya ada juga. Yang jadi sorotan itu kan yang di Jakarta, Pak. Jakarta dan Jawa Barat itu ya. Itu bisa berubah lagi ya, Pak, ya, kocok ulang ya. Sangat bisa jadi. Sepanjang belum mendaftar di KPU dan KPU belum menetapkan calonnya, itu sangat bisa jadi berubah, Pak. Wah, nih hitungannya malah ini ya untuk ke hari-hanya bakal makin ini ya. Makanya beberapa teman yang saya komunikasi, kebetulan mereka mengandalkan rekomendasi dari Golkar, bilang, waduh ini kita harus siap-siap ini nambah isi tas gini. Padahal baru untuk mendaftar, baru untuk memegang kunci tiket mendaftar ke KPU gini. Tadi kan Bapak menyebutkan banyak faksi di Golkar. Faksi-faksi yang ada ini bisa memanfaatkan kesempatan juga dong, Pak ya. Ya, jadi paling tidak untuk merebut kursi PLT ini ya. Jadi faksi-faksi ini pasti akan bergerak bagaimana agar kekuatan Golkar kembali ke faksi mereka untuk mereka mengendalikan Golkar. Saat ini kan ada beberapa nama yang jadi calon kuat PLT nih, Pak ya. Ya. Udah ada, Pak, nama-namanya, Pak. Jadi PLT itu ada beberapa. Ada juga yang bergulir dan sebagainya. Kalau isyarat-isyarat dari Pak Erlangga sendiri, ketika dia guyonan dengan Pak Bahlil kan sudah menyebut. Itu sudah ada guyonan-guyonan seperti itu. Lalu kemudian spekulasi juga berkembang bahwa pekan lalu Pak Bahlil dipanggil ke istana oleh Presiden. Saat itu kan media menyebutnya ada spekulasi akan ada resapel jilid terakhir. Ternyata kan sampai hari ini bukan resapel, tapi hari ini adalah Ketua Umum Golkar meletakkan jabatan, dan orang mengaitkan bahwa pemanggilan Pak Bahlil ke istana itu ada kaitannya dengan pengunduran diri Pak Erlangga di akhir pekan kemarin. Tunggu dulu, Pak. Berarti ini dengan kata lain Pak Bahlil itu orangnya Jokowi gitu, Pak, maksudnya, Pak? Pak Bahlil dan Pak Erlangga orangnya Pak Jokowi. Nah, mereka menteri kok di sana. Iya, betul. Kepercayaannya. Betul. Dan Pak Erlangga ini kurang apa terhadap Pak Jokowi? Iya, betul. Iya, belum apa-apa ketika Pak Gibran belum jadi calon wapres. Ketika pertama kali ya Pak Erlangga yang menghamparkan karpet kuning. Ya kalau Golkar kan bukan karpet merah, tapi dia karpet kuning. Menghamparkan karpet kuning. Ayo Pak Gibran, kalau misalnya PDIP sudah tidak mau pakai, kita siapkan untuk Golkar. Apa mungkin Pak Erlangga udah melihat tanda-tanda dia bakal di istilahnya diminta mundur. Tapi kan gini Pak Yakob, syarat menjadi ketua umum Golkar berdasarkan ADART yang berlaku di Golkar sampai hari ini, Gibran tidak masuk, Pak. Kalau misalnya yang tidak terpenuhi apa, Pak? Syaratnya? Aktif di Partai Golkar minimal dalam 5 tahun terakhir, secara berturut-turut, atau pernah menjadi pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi. Atau bukan di pengurus tingkat provinsi dan tingkat pusat, tapi dia sebagai pengurus di organisasi yang didirikan atau yang mendirikan Partai Golkar, yang misalnya Koskoro atau AMPI. Itu kalau dia juga tidak pernah, kalaupun dia pernah masuk belum cukup 5 tahun, belum cukup satu kepengurusan. Misalkan didaulat jadi anggota kader kehormatan gimana, Pak? Ada klausul baru gitu? Bukan, Pak, tapi kan gini, jangankan ADART partai yang bisa diubah, Pak. Undang-undang saya bisa diubah dalam tempo singkat melalui MK dan melalui MA. Ya, MA kemarin juga melakukan revisi atas judicial review terhadap PKPU soal persyaratan calon gubernur. Usia 30 tahun. PKPU sebelumnya kan berusia 30 tahun untuk calon gubernur pada saat pencalonan. Diubah melalui judicial review pada saat pelantikan. Jadi bukan hanya pencalonan. Jadi dia bisa saja belum 30 tahun di bulan Agustus ini, tapi 30 tahun depan.
Kan pilkadanya 27 November. Prosesnya kira-kira sampai selesai semua di sengketanya itu di 2025. Targetnya kira-kira 3 bulan setelah pencoblosan. Menarik juga Pak ya. Kalau Jadi- berarti lebih mudah mengubah ADART Pak ya, berarti gitu artinya Pak. Iya, ya, artinya undang-undang dasar saja Iya. bisa diubah, apalagi hanya ADART partai gitu. Dan ADART partai yang punya kewenangan bukan hakim MK, bukan hakim MA, tapi peserta Munas atau Munaslup. Nah, sekarang Golkar diambang Munaslup karena Golkar memenuhi syarat saat ini, kondisi Golkar saat ini Iya. memenuhi syarat untuk Munaslup. Karena ada 3 syarat kan Iya. Munaslup itu. Pertama, ketua umum berhalangan tetap Berhalangan tetap. atau ketua umum terlibat kasus hukum. Terjerat kasus oke. hukum. Atau yang ketiga, ketua umum mengundurkan diri. Nah, ini kan mengundurkan diri berarti kan sudah memenuhi syarat. Meskipun sebetulnya jadwal Munas Golkar itu kan tidak lama lagi, Desember. Iya. Tapi kan orang-orang Golkar ini pasti akan berebut bagaimana caranya supaya kita bisa masuk kabinet 2000. Siapa yang akan bertanda tangan, siapa yang akan merekomendasikan kepada Presiden Prabowo bahwa ini yang kami dorong sebagai kader Golkar. Tentu kan ditentukan oleh ketua dan kewenangan PLT tidak sekuat dengan kewenangan ketua definitif. Berarti dengan pengunduran diri Pak Erlangga ini juga membuat bingung koalisi Indonesia Maju Pak ya. Karena kan pasti ada jatah kursi untuk Golkar bakal berubah lagi, dikocok ulang lagi nama-namanya. Kalau koalisi Indonesia Maju, khususnya Pak Prabowo tidak pusing-pusing amat kok. Beliau tidak terlalu pusing karena ya paling kan beliau sudah menyiapkan berapa slotnya Golkar. Ya urusannya Golkar. Yang pusing ini orang Golkar. Siapa yang akan mengendalikan ini? Siapa yang akan didorong maju? Bisa jadi misalnya kalau faksi A, maka yang didorong adalah 1, 2, 3. Faksi B yang didorong adalah 3, 4, 5. Kalau faksi C yang didorong adalah yang lain lagi. Jadi Ya, seperti- tergantung siapa yang menguasai panggung Munaslup Golkar nanti. Aduh, kuat ya, Dan Pak ya. itu diawali dari penentuan PLT hari ini yang akan ditentukan. Menarik Pak. Nah. Tapi nama Pak Agus Gumiwang juga ada muncul Jadi juga memang sebagai ada calon 11 kuat ya, Pak. nama sebetulnya berdasarkan ADART Partai Golkar. Itu ada posisi-posisi tertentu yang boleh menempati jabatan PLT. Nah, itu ada disebutkan di sejumlah media disebutkan ada sejumlah nama, ada yang menyebut 4 nama, ada yang menyebut 11 nama. Ya Pak Agus ada di situ. Pak Nurdin Halid ada di situ, Waketum. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga juga disebut ada di situ. Yaitu kan mereka memenuhi syarat karena berdasarkan ADART partai. Tapi jangan salah, di Munaslup biasanya atau di Munas, ADART itu biasanya itu yang diubah lebih duluan untuk memuluskan langkah siapa yang akan mengendalikan Partai Golkar. Termasuk itu ya Pak, menyusun aturan Iya. untuk dalam Munas Ya, itu sendiri, jangankan tatipnya ya. jangan Tata di tatipnya. Jangankan itu, kemarin di pemilu 2014 pun kan tatip berubah kan. Iya. Yang sebelumnya pemenang pileg itu sebagai ketua DPR. Tapi kan sempat berubah. Pemenang pileg tidak serta-merta dia menjadi ketua DPR. Maka sempatlah sakit gigi PDIP kan. Hasil pemilu 2014 kan pemenangnya kan PDIP. Iya. Tapi yang ketua DPR bukan PDIP. Golkar kan. Iya. Gitu. Nyambung soal PDIP Pak, Megawati sepertinya juga kaget Pak ya, karena merasa terancam juga demokrasinya nanti, kehidupan demokrasi kita Iya, itu. tapi beda antara kultur PDIP dengan Golkar. Kalau PDIP mohon maaf bisa dibilang sebagai partai kultus Pak. Oh, oke. Titahnya Ibu Mega itu didengarkan sama kira-kira sama dengan kalau PDIP itu mirip-mirip dengan Gerindra. Apa kata Pak Prabowo itulah. Karena betul-betul percaya pada satu tokoh kan. Boleh disebut sebagai partai kultus. Ada pengamat politik dulu mengatakan dibedakan ada partai kultus, Iya. ada partai ideologis seperti PKS, dan Iya. ada partai kader. Partai kader itu seperti Golkar. Jadi Golkar ini dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, bahkan sampai Orde hari ini, Orde serba tidak pasti ini, itu Iya. ya Pak Faisal Basri meminjam atau siapalah para kritikus kita itu Iya. mengatakan Orde Reformasi gitu. Repot nasi Pak. Repot masih Pak, masih repot. Oh, masih repot maksudnya. Itu Golkar itu bisa menyesuaikan diri, dia betul-betul seperti ikan di laut. Dia bisa menyesuaikan kapan suhunya, kalau dingin dia berubah dingin. Dan satu yang pasti bahwa Golkar itu tidak pernah di luar kekuasaan. Iya. Itu jadi ujung-ujungnya juga orang akan mengatakan bahwa Golkar ini pasti siapapun yang akan menjadi ketua umum, bagaimana dia menghadapi supaya dia bisa masuk kekuasaan kembali. Tujuannya ke situ Pak. Tujuannya ke situ. Jadi sebetulnya Golkar oke, itu oke, dengan oke, kasus oke.
Pak Erlangga ini bukan partai besar yang tidak kuat akarnya, justru karena saking kuatnya dia, ya ketua umumnya pun bisa digeser demi kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan Itu yang dimaksud menjaga keutuhan partai itu, menjaga Pak. kepentingan partai. Nah itu Wah. kira-kira itulah. Ya. Jadi kayak terdengar heroik juga ya. Ya, jadi kaitannya dengan ekonomi ada pasti. Karena segala kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar terkait dengan koalisi nanti, kelanjutan koalisi Indonesia Maju, yang di pilkada disebut sebagai koalisi Indonesia Maju Plus, Ya. itu sangat ditentukan pada figur siapa ketuanya nanti Golkar. Ya, jadi kalau ketua Golkar yang terpilih pasca Pak Erlangga ini meletakkan jabatan, itu dampaknya pada perekonomian nasional pasti besar, Pak. Karena kiprah Golkar di pemerintahan itu akan mempengaruhi juga pengambilan kebijakan di bidang ekonomi pasti. Ya. Terkait itu, Pak, suksesi kepemimpinan Golkar, Pak. Ini partai Golkar ini bakal jadi seperti partai PSI Jilid 2 nggak sih, Pak? Maaf kata ya, maaf. itu mah beda, memang beda konteks. Tapi apakah seperti itu hasil akhirnya, Pak? Saya yakin dengan ketokohan para figur yang ada di Golkar, baik para menteri, mantan wakil presiden dan sebagainya, nasibnya tidak akan sama dengan PSI. Oke. Iya. Apakah nanti ADART Partai Golkar itu akan diobrak-abrik sehingga kemudian bisa terulang PSI Jilid 2, regenerasi ke ketua umumnya seperti PSI yang dalam tempo 3 hari orang yang baru masuk langsung jadi ketua umum? Saya kira Golkar tidak sepicik itu deh. Golkar tidak sekecil itu. Ya, Golkar ini partai besar dan kekuatannya sangat banyak. Ya, mereka bisa melakukan perlawanan kalau partainya mau dikasih kerdil seperti itu. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, kan di dalam dunia politik tidak ada yang abadi, Pak. Sangat bisa jadi Golkar akan mengikuti itu. Dan kalau itu tapi kalau itu terjadi, ini adalah awal keruntuhan Golkar pasti. Kalau mereka selama ini dari pemilu pertama pasca reformasi itu 2004 sampai 2024 ini kan Golkar kan naik turun tuh perolehan. Bahkan di 2 pemilu terakhir ini dia naik terus kan. Dari 2019 ke 2024 saya bilang tadi perolehan suaranya nambah 34% sekian. Nah, tapi kalau kemudian dia mengikuti gaya peralihan kepemimpinan, pergantian kepemimpinan di PSI, mohon maaf ini buat teman-teman di PSI, dia mengikuti itu gayanya, itu kan sama saja dia mengerdilkan dirinya. PSI sudah berapa kali ikut pileg, tidak pernah masuk Senayan, tidak pernah masuk lolos parlemen threshold, tapi kalau Golkar mengikuti gaya itu bisa jadi pada pemilu berikutnya Golkar juga akan bernasib sama seperti PSI. Seperti hasil pemilu 2004, tidak masuk parlemen threshold, jadi tidak ada wakilnya di DPR RI. Sekarang 102, tapi kalau misalnya pergantian kepemimpinannya betul-betul menapikan semua akar kekuatannya Golkar di tingkat kader dan kekaderan, dia lupakan itu, sudah selesai nih barang. Menarik, Pak. Kita jadi seperti ini ya, jadi komentator sebuah drama panjang, Pak. Ya, kita menyebutnya sebagai drama bendera putih. Bendera putih. Meletakkan jembatan. Ini memang mengagetkan kita semua, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan sebelumnya, atau sangat bisa jadi karena kelihayan Golkar membungkus sengketa internalnya sehingga tidak muncul, nanti puncaknya kelihatan. Ya kan bisa jadi kan begitu kita. Mungkin selama ini sudah ada bisulnya lama dan sebagainya, tapi karena mereka memang Golkar ini kan sangat lihai. Tokoh-tokoh Golkar sangat lihai kan, mereka sudah lama berkuasa. Mereka berhasil membungkus itu semua sehingga kemudian bisa nanti setelah Pak Erlangga menyatakan membuat pidato pengunduran diri, baru terungkap bahwa dia betul-betul mundur. Berarti sekarang kita nunggu aja. Kita tunggu saja siapa PLT, siapa PLT, lalu kemudian kapan jadwal Munaslupnya. Apakah Munaslup dipercepat sebelum pelantikan DPR? Dan DPR kan pelantikan 1 Oktober. Betul. Berarti apakah akan dikebut SMS sistem SKS sistem kebut semalam. Jadi kayak membangun candi, Pak ya. Membangun candi. Ya kan bisa jadi kan. Ada Roro Jonggrang kan terjadi dalam satu malam. Apa yang tidak bisa di Republik ini kan. Betul. Ya, Republik ini kita kan saat ini ya semua serba bisa lah. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih jadi hitam. Tergantung influencer. Tapi ya semoga ya karena kan ini mengingat
banyak kader juga simpatisan yang di akar rumput itu kecewa karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, tapi kita percaya Pak Yakob bahwa Golkar dengan pengalamannya yang seabrek-abrek itu, dia tidak akan menggali kuburannya sendiri. Kita yakin dan percaya bahwa para senior-senior di Golkar, para kader-kader Golkar itu, karena sistem kekaderannya kan jalan terus tuh. Golkar sangat rapi itu sistem kekaderan dan pengkaderannya. Itu saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya bahwa Golkar akan bisa keluar dari problemnya hari ini dengan kepala tegak dan dada yang busuk, Pak. Dada yang busung, kepala tegak bahwa inilah Golkar. Asal jangan sampai kayang ya Pak ya, saking busungnya Pak. Jangan terlalu lewat. Hati jadi terguling dia. Baik, terima kasih Pak untuk pemikirannya dan pandangannya sudah dibagikan di Editorial Point. Jadi demikian sahabat, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan kali ini bisa menambah informasi juga memperdalam persepsi Anda. Jangan lupa sampaikan pendapat Anda di kolom komentar kami, sebab kami selalu membaca serta memberikan respon pula. Klik like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk membangun serta kelangsungan program ini. Jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita serta inspirasi Anda. Saya Jacob Tobing undur diri, sampai jumpa.